Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Susi berhasil menghancurkan jari bintang Xiaoyan sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun setelah Xiaoyan menghancurkan pedang jiwanya dengan penguasa berat Suan, Susi mulai khawatir. Saat Susi menggunakan senjata lainnya yang mengandung jejak kebencian, Xiaoyan semakin marah dan menghancurkannya. Dengan menggunakan guntur ekstrim, Xiaoyan tiba di belakang tubuhnya secepat kilat. Saat ini Susi mengutuk dengan keras. Dia tidak menyangka Li Hai melarikan diri dengan membawa kapal induk Taisu. Namun ada raungan marah yang menggelegar datang dari belakangnya. Saat Susi melihat ke belakang, terlihat ada jejak ketakutan di matanya. "Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Susi tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Faktanya, hanya dengan merasa bersalah, seseorang baru dapat berperilaku baik. Sebenarnya Susi cukup berhati-hati, namun dia tidak pernah membayangkan di kehampaan Laut Barat masih ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya, dan bahkan jauh melebihi ekspektasinya. "Kamu terlalu lambat." Suara Xiaoyan tiba-tiba meledak dan sosoknya muncul di depan Susi. Tinju Xiaoyan langsung mengepal dan mengenai perutnya. Meskipun Susi merespon dengan cepat sambil memblokir dengan kedua tangannya, namun dia yang memakai armor dewa palsu di tubuhnya masih merasa terancam. Lonjakan dari armornya langsung berubah menjadi perisai dan terjadi ledakan. Terdengar suara teredam dari benturannya dan suara Susi yang menerima kekuatan pukulan ini. Perisai di tubuhnya hancur secara bertahap dan dampak yang dialaminya tidaklah ringan. Merasakan krisis hidup dan mati, sosoknya tiba-tiba bergerak dan cahaya hitam muncul di tangannya. Segera Susi berteleportasi ribuan kaki jauhnya dan Xiaoyan terus mengejarnya. "Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dengan cara ini." Armor dewa palsu mereka menjadi lebih kuat lagi. Pukulanku gagal melukainya secara serius. Menarik. Xiaoyan segera menginjak guntur di bawah kakinya dan terus melakukan pengejaran. Tepat saat Xiaoyan mengejarnya, formasi yang semula ada di kehampaan tiba-tiba dipenuhi dengan 9 bola cahaya ungu kehitaman yang mengembun dari udara tipis. Kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan dan sosoknya langsung mandek di tempat. Untungnya formasi ini tidak bisa menghentikan Xiaoyan, namun formasi ini masih menjebaknya setidaknya selama 10 tarikan nafas atau bahkan setengah batang dupa. Seharusnya formasi ini cukup untuk menunda Xiaoyan sehingga Susi bisa mengendalikan begitu banyak formasi. Saat ini dia melihat ke belakang dan pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran lubang jarum, kemudian tubuhnya gemetar. Susi menyaksikan seluruh pasukannya dimusnahkan dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat. Sebelumnya ada puluhan ribu prajurit Taisu dan mereka bukanlah prajurit biasa. Ribuan prajurit ini memiliki kekuatan keabadian dan di bawah perlindungan kuat dari armor dewa palsu. Bahkan keabadian kaisar tidak mungkin memusnahkan mereka semua hanya dalam waktu sesingkat ini. Perang sesungguhnya baru saja dimulai, namun faktanya itu hanya bertahan selama sebatang dupa. Saat ini, tidak ada seorang pun dari pasukannya yang tersisa di kehampaan Laut Barat.
Di sekitarnya hanya ada tubuh dan lengan prajurit Taisu yang patah dan mengambang di kehampaan. Adapun di pihak lain, sama sekali tidak ada korban jiwa. Kekuatan yang benar-benar menghancurkan dan sangat kuat. Di langkah apa sebenarnya kekuatan mereka dan dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Susi tampak bingung dan dia masih ragu dengan pemandangan di depannya yang membuat jiwanya bergetar. Bagaimana mungkin? Di mana formasiku? Susi tidak melihat formasinya dan yang paling membuatnya takut adalah tidak melihat keberadaan Xiaoyan. Kali ini tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Namun suara Xiaoyan terdengar di telinganya sehingga membuatnya sangat terkejut. Siapa kamu? Mata Susi tampak ketakutan, namun saat suara itu jatuh, sebuah telapak tangan langsung menempel di kepalanya. Sekarang aku memintamu untuk menjawab, berapa banyak bala bantuan yang ada di sekitarmu? Krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimuti Susi. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menghindari rasa takut akan kematian. Saat kata-kata itu jatuh, kepala Susi langsung meledak dan hanya menyisakan tubuh tanpa kepala. Jiwa Susi tiba-tiba keluar dari tubuhnya sambil menjerit dan mencoba melarikan diri. Bisa dikatakan tidak banyak pasukan Taisu yang memiliki jiwa. Saat ini Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Segera kekuatan jiwanya menyelimuti jiwa Susi yang menyebabkannya tidak bisa bergerak. Xiaoyan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dengan bala bantuan dari Taisu yang akan segera tiba dan ratu yang memintanya untuk pergi ke kehampaan laut utara, Xiaoyan beranggapan bahwa itu pasti ada alasannya. Jadi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan jika dia bisa menghancurkan sebagian dari pasukan Taisu, maka ini tidak ada gunanya. Jenderal Manson adalah orang terkuat di sini. Sekarang Xiaoyan dan yang lainnya belum meninggalkan kehampaan laut barat ini. Seharusnya hanya sisa kekuatan Taisu yang berada di sini. Dari jiwa Susi, kenangan yang didapat Xiaoyan sangat terbatas. Faktanya Taisu telah memblokir ingatan mereka. Jadi Xiaoyan hanya bisa mendapatkan beberapa pecahan ingatan saat mencari jiwanya. Kerahasiaan Taisu dalam hal rencana mereka bisa dikatakan tidak mudah ditembus. Meskipun Susi selalu berhati-hati dan menghubungi dua komandan Lihai dan Bailing, namun dia tidak memberitahu komandan Meng Shen yang lebih kuat. Tentu saja ketika komandan itu mempunyai rencananya masing-masing dan ingin mengambil semua pujian. Aku tidak pernah berpikir orang yang datang akan menjadi sangat kuat. Jiwa Susi berpikir getir di dalam hatinya. Meskipun dia adalah orang yang kuat, tetapi mereka seharusnya hanyalah sisa-sisa pasukan di kehampaan laut barat. Jadi jelas mereka tidak begitu kuat. Segera Xiaoyan mengeluarkan koyan dari jubah lengan bajunya. Xiaoyan tidak tahu formasi yang diatur Susi sebelumnya, tetapi itu langsung hancur setelah dilihat oleh Goyan. Hapus semua pembatasan dari armor dewa palsu ini. Xiaoyan meraih tubuh Susi dan mulai terbang kembali ke bahtera. Bagaimanapun dia merupakan makhluk Taisu yang sebenarnya. Faktanya, kekuatannya tidak lemah dan dia juga seorang keabadian kaisar. Dengan bantuan armor dewa palsu, kekuatan tempurnya bisa menyaingi langkah ketujuh. Tetapi dengan hanya mengandalkan kekuatan seperti itu, sama sekali tidak memadai di hadapan Xiaoyan. Jika bukan karena banyaknya harta dan senjata yang dimilikinya, dia sebenarnya bahkan tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Xiaoyan. Aku bukan budakmu. Bisakah kamu bersikap lebih sopan saat berbicara? Mendengar kata-kata Xiaoyan, Goyan mengutuk dengan marah. Xiaoyan langsung meliriknya dengan dingin. Saat melihat ini, Goyan segera teringat kenangan buruk tentangnya.
Tanpa mengucapkan omong kosong lagi, dia langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Saat berikutnya, mata besarnya bersinar dengan cahaya biru yang menyapu mayat prajurit Taisu di sekitarnya dan sebagian besar armor dewa palsu yang belum rusak. Ada puluhan ribu armor dewa palsu di sini. Jika bisa digunakan, maka kekuatannya tidak kecil. Xiaoyan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa dan mengeluarkan Yetian. Segera awan hitam ungu muncul, kemudian berubah menjadi sosok berambut ungu dan memiliki sepasang mata ungu yang berkedip dengan cahaya aneh. Periksalah, apakah kamu bisa menggunakan armor dewa palsu ini pada boneka iblis. Itu memiliki efek besar untuk kekuatan tempur dan pertahanan. Xiaoyan memandang Yetian dan berkata dengan tenang. Yetian tidak tahu apa-apa tentang armor dewa palsu. Yetian hanya tahu kata armor dan dia terkejut saat melihat bola hitam seperti cairan yang melayang di sekitarnya. Mereka semua diubah oleh armor dewa palsu dan kamu bisa mencobanya. Yetian segera menyilangkan tangannya di depan dada dan ada ekspresi bangga di wajahnya. Saat dia melambaikan tangannya, ada awan ungu besar yang muncul di belakangnya. Di dalam awan ungu ini terlihat banyak sosok mayat yang dikumpulkan oleh Yetian. Dan ada juga boneka iblis dengan kulit mereka yang pucat, serta kedua matanya berwarna ungu. Terlihat ada gas berwarna ungu yang keluar dari mulut dan hidung mereka. Yetian segera melambaikan tangannya dan sesosok boneka iblis terbang keluar dari awan ungu dan tiba di hadapan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari dunia kuno, dewa abadi dan iblis langsung menunjukkan kengerian. Mereka semua jelas bisa merasakan fluktuasi luar biasa yang memancar darinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.